Oke, recording sudah mulai. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Tapi sebelum dimulai, apakah suara saya jelas atau agak patah-patah? Boleh lewat chat juga mungkin dikonfirmasi. Jelas tidak? Jelas? Jelas. Oke, baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tugas yang tadi diberikan oleh rekan saya, Kang Ahmad Rizky. Jadi tugasnya itu membuat ini ya, membuat sebuah website dengan menggunakan HTML dan CSS. Nah, untuk tugasnya sendiri ada kendala tidak sebelum kita lanjut? Nah, bagi yang tidak ada kendala, boleh tekan satu di chat biar saya tahu responnya. Sebentar, tampaknya agak tersendat-sendat jaringan saya. Saya mau ganti WiFi dulu ya. Tunggu, bisa tolong sebentar. Sebentar ya.
Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi atas gangguan teknis. Nah, sepertinya internetnya sudah normal sekarang. Baik, di sini untuk peserta yang hadir, apa ada yang masih belum bisa join Google Classroom-nya? Saya belum tahu. Belum. Saya juga Oke, belum. belum ya. Udah saya Baik, bagi perbaiki emailnya salah tadi. oke. Baik, buat yang belum, boleh silakan diketik aja emailnya di chat Zoom ya, biar bisa saya masukkan lagi. Nah, tidak apa-apa. Jadi untuk tugasnya itu deadline-nya itu sampai jam 11, teman-teman. Oke, saya coba masukkan satu persatu dulu ya. Nah, sambil menunggu saya memasukkannya, mungkin di sini teman-teman ada yang mau diskusi mengenai tugasnya sendiri atau mengenai materi yang tadi kita pelajari. Boleh. Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada. Jadi saya akan membahas tugas yang tadi diberikan, yaitu untuk struktur HTML dengan menggunakan CSS. Saya share screen dulu. Baik, rekan-rekan. Nah, tadi itu saya sudah memberikan sebuah template. Template-nya itu bisa teman-teman pergunakan untuk membangun website yang ditugaskan. Nah, dari template itu kita bisa lihat di sini ada beberapa kontainer. Kontainer utamanya pakai kelas kontainer. Terus di sini ada header, terus ada navbarnya. Navbar ini sepertinya harusnya di header ya. Oke. Lalu di sini ada eh, main kelasnya atau tag main. Lalu biasanya di bawahnya ada footer. Nah, jadi secara semantik atau secara penulisan, kita bikin sebuah struktur HTML itu menggunakan ini. Tujuannya buat apa? Tujuannya ini untuk biar gampang dibaca sama search engine, rekan-rekan. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk Visual Studio Code, rekan-rekan kalau misalkan mau, itu bisa menggunakan akses live preview. Jadi kita bisa melihat hasil tampilan dari HTML yang sudah kita buat. Itu bisa teman-teman install dari extension, terus cari saja live preview. Nah, di sini ada live preview buatan Microsoft, itu bisa diinstal. Tujuannya buat apa? Biar kita bisa ngelihat hasil dari HTML-nya itu jadinya seperti apa. Nah, ini contohnya. Nah, kita bisa lihat langsung di samping codingan yang udah kita buat. Contohnya seperti ini. Terlihat ya?
Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Oke, baik. Belum ada ya? Izin Pak, Baik, boleh nggak silakan. CSS-nya dibuat style dan CSS sendiri terpisah? Boleh, boleh sekali. Jadi memang untuk produksi pun kita buat CSS-nya itu terpisah. Seperti ini ya, pakai eksternal CSS. Nah, misalkan di sini saya bikin file baru. Sengaja saya belum buat CSS-nya biar kita bisa ngoding bareng ya. Untuk file CSS-nya standarnya itu namanya style.css dan itu biasanya disimpan di folder khusus. Tapi karena ini kita belajar dasar dulu untuk HTML dan CSS-nya, ini saya menggunakan nama lain aja ya. Misalkan gaya aja lah, gaya.css. Nah, untuk gaya ini, atau jangan gaya deh, tugas satu deh. Saya kasih nama tugas 1.css. Seperti ini. Nah, lalu untuk eh, biar bisa dikenali si CSS-nya, kita perlu memasukkan dulu ke dalam HTML-nya. Caranya dengan mengetik link, terus href-nya apa. Nah, tadi kan saya menggunakan tugas 1.css. Berarti di sini nama filenya juga tugas 1.css. Seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Berarti CSS yang tadi saya pakai itu hilang semua filenya. Soalnya di tugas 1.css belum ada eh, codingan sama sekali atau styling sama sekali. Gitu rekan-rekan. Nah, di sini tadi ada tugasnya ya, ada Adidas, terus ada gambarnya. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu kita cari tahu dulu Adidas itu ada di kontainer apa. Tapi ngomong-ngomong soal kontainer, di sini saya akan menggunakan layouting pakai flex. Jadi untuk float dan grid itu tidak saya akan pakai. Saya pakainya flex. Kalau di sini teman-teman biasanya pakainya layouting CSS itu pakai apa? Yang diajarkan ke para murid. Boleh Pakai silahkan flag, Pak. pakai flex juga. Iya, Pak. Oke, pakai Flexbox. Mungkin boleh, saya pengen tahu deh. Teman-teman yang lain boleh tulis di chat. Saya pengen tahu teman-teman di sini untuk layouting CSS-nya pakai apa. Ada yang pakai grid tidak? Menarik juga nih kalau udah ada yang pakai grid. Oke, boleh silakan ditulis di Zoom chat. Kira-kira di sini rekan-rekan menggunakan layouting CSS-nya, layoutingnya pakai apa? Pakai Flexbox kah? Pakai grid kah? Atau pakai konvensional yang biasa pakai float? Boleh silakan. Oke, mana nih? Apa apakah lagi pada siap-siap pulang ya? Pakai flex. Oke. Pak Ahmad pakai flex, mantap. Boleh mungkin rekan-rekan lain biar saya tahu nih rekan-rekan lagi siap-siap siap-siap pulang atau lagi eh, ikut bareng-bareng kita ngoding sama pakai flex. Ada yang mengerjakan menggunakan grid tidak? Untuk foto-foto Pak biar sama. Oh, oke, sip sip sip. Oh, udah ada yang pakai grid, saya pakai flex juga. Siap. Malah ada saya malah ada gak ngajar tapi mapel sesuai tugas PPKC. Waduh, Kalau tapi masih flex ada lah kan ya. biasanya Nah, agak lebih fleksibel kan gitu, Pak ya, bisa diatur. mm-mm. Ya ini pengetahuan saya aja, Pak. Kalau grid itu biasanya kan
Kalau diatur grid itu kotak, semuanya kotak-kotaknya tuh Hmm. kayaknya seimbang semua gitu. Oke. Kalau Sebenarnya flex kebalik, Pak. kebalik ya? Iya, kalau flex itu dia itu cuma satu apa ya, satu dimensi, Hmm. horizontal horizontal saja, vertikal vertikal saja. Jadi Oh gitu. wadahnya itu cuma satu dimensi. Nah, kalau grid Hmm. itu kita bisa dua dimensi, bisa horizontal, bisa vertikal. Maksudnya Oh untuk iya ya. ukurannya. Jadi lebih fleksibel itu Hmm. sebenarnya grid. Namun memang grid itu karena kita ngatur width-nya bebas dan height-nya juga bebas, kadang-kadang kalau tidak betul-betul direncanakan perubahannya, itu akan bikin ngaco. Tapi memang Oh, sekarang itu untuk yang advance itu belajarnya grid. Nah, tapi untuk yang junior biasanya pakai flex. Itu lebih aman kalau pakai flex itu. oh iya iya iya. Iya, gitu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tuh jadi jadi wawasan juga buat saya. Nah, jadi betul ya. Di sini kita belajar dulu tentang struktur. Tadi Pak Rizky menjelaskan tentang struktur. Apa guna struktur di sini? Nah, ini ada hubungannya sama semantik. Nah, semantik ini sebetulnya dibaca sama mesin pencari, rekan-rekan. Nah, idealnya itu untuk yang di atas itu menggunakan header. Jadi semua tampilan kayak navbar, terus logo yang ada di atas yang tidak berubah-ubah itu kita simpan ke dalam tag header. Nah, lalu isi dari kontennya itu kita simpan ke dalam main biasanya, tag main ya. Di sini boleh teman-teman kasih kelas, kelas konten, atau apapun. Nah, lalu di bawahnya biasanya ada footernya. Gunanya footer ini biasanya untuk menyimpan alamat atau kontak sama biasanya dikasih copyright. Biasanya disimpan di footer. Nah, Tapi izin Pak, di tugasnya kayak nggak diminta footer ya Pak? iya memang tidak diminta footer, tidak apa-apa. Belum kita Oke sampai di oke. situ. Nah, memang tidak diminta footer, tapi secara semantik nanti kalau misalkan rekan-rekan mengajarkan ke murid itu untuk strukturnya itu harus ada header, main dan footer. Nah, sama satu lagi, tadi sudah diajarkan tentang H1 sampai H6 ya. Nah, satu lagi untuk meningkatkan tingkat pencarian, dalam satu page itu hanya boleh ada satu H1. Kenapa? Soalnya Google dia itu mendeteksi H1 itu sebagai judul utamanya gitu. Nah, jadi dalam satu page itu hanya boleh satu H1 dan isi dari H1 itu harus benar-benar mewakili isi page-nya. Contohnya misalkan rekan-rekan mau membuat SMKN 13 Bandung misalkan ya. Nah, di situ harus ditulis SMKN 13 Bandungnya disimpan dalam H1 gitu. Kalau judul yang lainnya bagaimana? Nah, judul lainnya bisa disimpan di H2 atau H3. Maksimal itu sampai H3. Itu yang saya pelajari. Itu teman-teman. Saat ini masih berlakunya seperti itu untuk meningkatkan SEO atau Search Engine Optimization. Nah, kita lanjut lagi ke CSS. Itu tadi intermezzo saja. Nah, kita lanjut ke CSS. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman lihat ada header. Header ini kita akan ubah. Di sini ada kelas logo Adidas. Nah, tadi diminta untuk menambahkan gambar ya. Sengaja saya tidak eh, sertakan di sini biar teman-teman bisa bikin sendiri IMG-nya. Nah, oke. HSRC seperti ini ya. Nah, alternatif Adidas logo. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan gambar Adidasnya. Di sini saya cari aja ya. Adidas
Saya ngambil dari internet gambar Adidasnya. Ntar saya share screen-nya ulang dulu ya, biar enak. Ntar saya share screen ulang. Nah, di sini saya cari logo Adidas, logo Adidas. Image. Nah, yang mana aja lah ya. Di sini kita perlu masuk dulu, terus cari logonya. Dipastikan, ntar kita lihat. Nah, di sini biar gampang, saya copy image address aja. Saya cek dulu image address-nya apakah sudah sesuai. Nah, biasanya kalau misalkan linknya itu pendek, ini sudah bisa kita pakai. Tapi kalau misalkan linknya panjang, itu kemungkinan tidak bisa kita pakai. Dan dipastikan di ujung URL-nya itu ada eh, nama gambar dan ekstensi gambarnya. Oke, nah ini ukurannya masih masih besar ya. Nanti kita akan ubah ukurannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tugas.css. Di sini kita akan panggil header. Terus di sini headernya akan kita ubah orientasinya jadi ke kanan. Nah, di sini kita pakai display flex. Otomatis dia akan ke kanan. Nah, sudah kelihatan ya, semuanya ada di kanan. Sorry, jadi vertikal, horizontal semuanya. Nah, Adidas, gambar, dan tadi ada satu lagi, ada navbar ya. Nah, sekarang saya pengen gambar Adidas ini menjadi kecil. Ada yang bisa bantu saya? Kira-kira apa yang perlu diisi? Atau selektornya apa? Boleh di-chat. Kira-kira selektornya apa? Ya, apa itu? Untuk Ke header mengecilkan terus gambar ini. ke image ya, Pak. IMG, header, IMG. Header. Oh, betul. Header, IMG. Nah, lalu tinggal kita kasih aja width-nya berapa sama height-nya berapa. Ya, Nah, di sini kalau misalkan teman-teman perhatikan, kalau misalkan height-nya sama-sama 50, ini gambarnya menjadi gepeng. Hanya kita tidak perlu, kita coba ya, kita coba nih height-nya dihilangkan saja. Lalu width-nya itu kita kasih persentase saja. Sekarang 10%. Wah, tetap gepeng jadi. Oke, kita coba 100 px. Oke, sudah lumayan lah. Height-nya auto. Nah, ternyata memang gepeng, teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu di sini eh left. Di sini kita tidak perlu lagi logonya. Sorry, teks Adidasnya. Tapi kalau misalkan kita mau pakai teks Adidas, kira-kira gimana? Biar teks Adidasnya ada di bawah. Ada yang bisa bantu? gimana, Pak? Jadi di sini kan kita bisa lihat teks Adidasnya ada di samping gambar. Oh ya, Nah, bagaimana caranya membuat teks Adidas yang ini menjadi ada di bawah gambar? Kalau misalkan pakai flex, kalau pakai grid mah gampang sih sudah. Kalau pakai flex bagaimana? tulisannya di mana ya, Pak? Ya,
Adidas. Oh itu ya. Ya ini. Pakai Nah, bottom berarti ya. Kalau teks bottom mm-mm. bukan. Eh, masih pakai display flex sih. Nah, baik. Terima kasih, Pak. Udah Teks mencoba menjawab. bottom. Tapi idealnya di sini, jadi si flex itu yang tadi saya sebutkan, dia itu satu dimensi. Kalau misalkan wadahnya itu kita kasih display flex, dia otomatis akan merubah orientasinya atau apa arah arah isinya itu menjadi ke horizontal semua. Mhm. Nah, kalau misalkan di sini ada dua konten nih, ada image dan ada teks. Ya. Si teks ini mau kita simpan di bawah image. Berarti kalau misalkan pakai flex, itu kita perlu kontainer tambahan. Kontainer, misalkan div aja ya, div, kelasnya kita kasih kelas logo, boleh. Tar dulu, AI yang mengganggu sekali. Nah, saya matikan AI dulu. Eh, div kelas kontainer logo ya. Tuh kan diperbaiki kan kontainer Hmm. logo. Kontainer logo. Ini mengganggu sekali nih AI. Nah, ada nih. Ya, div class container logo. Saya lupa matikan AI. Nah, lalu si kelas logonya dimasukin aja ke dalam sini. Saya dulu. Nah, ada ketinggalan. Bootstrap. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita bisa tahu ada logo Adidasnya di atas. Terus ini udah jadi vertikal. Nah, biar si teks Adidasnya ada di bawah, itu kita tinggal pindahkan saja. Oh, Atau dipindahin ya. dipindahin aja. Yang gampangnya dipindahin. Sebenarnya banyak caranya. Nah, seperti Hmm. ini. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Saya tidak akan menjelaskan panjang. Jadi inti dari flex tadi itu kita tahu kalau misalkan kontainer itu perlu kita susun sorry untuk arah dari konten atau arah dari elemen-elemen yang ada di dalam website itu perlu kita simpan ke dalam kontainer biar arahnya itu eh, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, Mhm. terus satu lagi di sini ada produk, service, konten. Nah ini ya, ini navbarnya. Navbarnya belum diisi. Ini akan kita bikin jadi horizontal. Berarti di sini perlu kita masukkan lagi. Flex baru ya. Iya, Bukan. kelas baru. Bisa pakai header dulu, boleh. Terus di sini tadi apa ya namanya ya? Kelasnya apa? Navbar. Navbar. Nah, kira-kira ada yang keliru tidak? Ada kesalahan penulisan tidak? Nah, bukan display ya. Nah,
kok udah saya pasang display flex, tapi si eh, href-nya ini atau tag-tag AI ini tidak horizontal arahnya. Kira-kira ada yang bisa bantu saya? Mungkin dari div-nya masih dalam satu sama si Adidas itu ya. Div-nya kita coba lihat. Apakah div-nya masih satu di dalam Adidas? Izin Mbak, karena Ya, masih di luar UL. masih di luar UL. Bisa. Ya, Oke, kita coba ya. Kita tambahkan UL. UL display flag. Gini ya. Salah. Nah, kok masih? Oh, oke. Kita kita sebagai detektif nih, kira-kira apa nih kesalahannya? Coba di HTML ya Pak. Lihat. Coba ya, kita lihat HTML-nya. Ini bisa digedein nggak Pak? Oh iya, sebentar. Nah, seperti Nah ini. ini nah kan. Kelihatan ya? Itu kan navnya di situ ya. Atasnya lagi. Mm-mm. Nah, nah, jadi ini tuh ada di dalam tag nav Iya, header. Terus tadi kita ngambil kelas navbar ya, iya. terus UL. Heeh. Ada satu lagi. LI-nya ya. LI-nya enggak, kalau Flex itu dia eh, ngerubah kontainernya dulu. Baru kalau misalkan kita masukkan display Flex, itu tuh akan mempengaruhi isi kontainernya. Jadi display Flex itu hanya akan mempengaruhi anak-anak dari kontainernya. Jadi sampai UL si kontainernya. Oh, Nah, sampai tapi UL. mm-mm. Oh, berarti Jadi nav-nya ya Pak ya? Nav. navnya, benar Iya, nggak? Nah, nav terus tapi udah kelasnya. diwakili sama navbar. Oh, dan wakil gitu. Kira-kira apa? Tadi sudah dijelaskan sama Kak Rizky. Oke ya. Saya hitung sampai 5 ya. Kira-kira 5, 5 lah itu. 4, 3, 2, 1. Nah, teman-teman di sini baca apa? Kelas. Kelas. Harusnya kalau misalkan penulisan kelas di CSS pakai apa? Ke titik. Pakai Titik, titik. betul. Betul sekali. Lupa ya. Lupa Cuman titik. kurang titik. Nah, Oh di sini. iya. Nah, sudah ya. Titiknya. Benar. Betul. Oh, kelas Jadi, ya. iya, kelas kelas atau ID itu penulisannya berbeda. Gitu ya. Agak. Kalau ID pakai pagar, kalau kelas pakai titik. Gitu, rekan-rekan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau gitu saya lanjut lagi ya. Ya Pak, lanjut Pak. Itu untuk layouting flex-nya. Berarti di sini kita bisa tambahkan lagi untuk menghilangkan si titik list, kita bisa pakai list style none. Lalu kalau misalkan kita mau kasih jarak, itu pakai margin. Nah, di sini marginnya tidak jalan. Ada yang tahu kenapa? Tuh, dikasih 100 px juga nggak ngaruh. Marginnya tetap nih ya. Arahnya itu tidak ngaruh. Ada yang tahu? Kalau kita kasih margin nih, malah luarnya yang gedein. Ada 100, 100, 100. Nah, karena marginnya itu cuman UL-nya yang kepengaruh. Yang kena pengaruhnya cuman si UL-nya. Untuk LI-nya itu belum dikasih margin. Hmm. Nah, dari situ kita perlu bikin satu selektor baru. Nah, header nav var ULLI. Udah ditulisin ya sama AI. Ya udahlah.
Nah, di sini marginnya sudah normal. Gitu. Terus garis bawahnya, ada yang tahu menghilangkan garis bawahnya? Ya, Decoration. Text decoration, Mang. text decoration-nya betul. Text decoration-nya non. Loh, kok masih ya? Adanya di Nah, A. iya, betul. Adanya harusnya di A ya. Coba kita pakai gini aja. Gini aja lah, biar gampang. Tapi kalau gini, nah, karena kita cenderung tidak mau ada text decoration, ini kita bisa panggil aja tag A. Kita buat aja text decoration-nya non semua. Karena jarang ya yang pakai text decoration. Nah, seperti ini. Kalau misalkan UL, LI-nya kita mau, untuk semua LI, nanti kita nggak mau ada, tidak mau ada list style, itu kita bisa simpan juga. Di sini LI-nya aja. List style-nya kita aktifkan non. Jadi untuk selektor-selektor yang kira-kira bakal sering, styling yang bakal sering kita pakai di satu tag, itu boleh kita bikinnya seperti ini aja. Karena jarang ya yang pakai text decoration, sama sekarang mah jarang juga yang pakai list style. Gitu. Tapi kalau misalkan nanti suatu saat saya butuh pakai list style, bisa nggak? Bisa. Asal list style-nya disimpan di bawah. Contohnya nih, yang ini ya, Adobe Reader. Ini kita kasih list style. Kita lihat di sini kontainernya apa. Sidebar. Nah, sidebar spasi ul li. Kita ketik sidebar ul li. Nah, list style. Kita kasih square. Sampai ul doang ya. Nah, tuh. Nah, seperti ini. Sidebar ULLI. Nah, kelasnya ya. Suka lupa. Start. Nah, ada yang tahu ini kenapa error? Kenapa tidak muncul list style-nya? Kita coba lihat lagi. Ada yang kurang kah? Sampai LI ya. Nah, ini dia. Jadi gitu teman-teman. Untuk styling, semua LI itu pasti akan dihilangkan. Kecuali kalau misalkan kita tambahkan, misalkan untuk kelas sidebar, semua LI-nya ditampilkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti namanya, CSS, Cascading Style Sheet, dia itu menurun kodenya. Jadi kode yang paling bawah itu yang akan sebagai atau yang akan diprioritaskan untuk dijalankan. Begitu teman-teman. Sip ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke. Adakah yang mau bertanya? Saya tidak akan bikin komplit karena saya lihat juga teman-teman sudah beres semuanya. Nah, di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak mengenai tadi pembuatannya? Ada yang menggunakan grid kah?
Atau saya pengen tahu nih dari tugas tadi kira-kira ada yang menggunakan AI atau tidak? Menggunakan ya? Gunain, Pak. Berapa? Saya pakai AI, Pak. Oke. Berapa persen penggunaan AI-nya? Ya, hampir 50% sih, Pak. Hampir Dia kan 50%. strukturnya tuh. Nah, paling Ya. saya ganti-ganti itu misalkan kayak linknya ke link gambar saya ganti. Ah, oke. Ya, link gambarnya. Terus apanya navbarnya saya ganti gitu. Hmm, Tapi 50% saya AI, Pak. 50% lagi ya saya bikin sendiri gitu. iya. Nah, nggak apa-apa, tidak masalah sebenarnya. Karena saya yakin rekan-rekan ini sudah tahu fundamentalnya. Karena penggunaan AI dengan fundamental yang baik itu akan sangat membantu sekali. Nah, jadi ya, analoginya seperti gini. Tadi ada pertanyaan ya yang lumayan cukup menggelitik saya itu. Saya sama Pak Rizky juga sering ngobrol nih tentang penggunaan AI di kelas apakah perlu atau tidak gitu. Tapi itu nanti kita bahas lagi aja lah. Kita nyambung aja dulu soal CSS ya. Nah, kalau lihat dari tugas teman-teman, kita coba lihat satu-satu ya. Di sini, berarti di sini tuh udah ada 16 peserta, bukan? Udah ada 16 peserta belum? Sebentar, saya lihat tuh. Zoom. Nah, sudah ada 16 ya, satu, dua. Izin, Pak, saya udah masuk Classroom belum ya? Oh, Pak Ahmad ya? Sebentar. Pak Ahmad boleh kirim kirim emailnya lagi? Tunggu, Pak. Emailnya ini kan, Pak. Ah, Nah, untuk email, tadi itu saya sudah coba, ternyata untuk email selain @gmail.com itu tidak dimasukkan, ya tidak bisa di invite. ini, Pak. Oh, emailnya salah. Sama yang Bu Novi, emailnya salah. Kira-kira ada Bu Novi di sini? Iya Pak, itu anti Iya. Novi 1511 kok bisa kok. Oh, coba. Harusnya. Coba bisa, udah ada? Anti Novi, nggak bisa di invite ya? Ibu Novi ada email yang lain tidak? Yang saya udah bisa, Pak. Oke, sebentar ya. Nah, coba untuk Pak Ahmad, coba dicek ke email, ada nggak? Kalau tidak ada, coba lihat di spam. Oh, Bu Anti. Nah, untuk Bu Anti, coba lihat di email, apa sudah ada? Di email. Sebentar deh. Hmm? Oh, oh, oke. Untuk yang Bu Novi, sudah di-invite, cuman belum di-accept. Sepertinya minta tolong untuk dicek lagi emailnya Bu Novi. Yang anti Novi 1511 ya. Tapi nggak ada masuk email Pak. Nggak ada masuk di email? Iya, Oke, kalau di gitu spam juga nggak ada. di spam nggak ada. Coba sebentar ya. Saya kirim linknya aja dulu ya. Nanti Bu Novi coba Coba. masuk lewat linknya. Boleh, boleh. Nah, saya udah nih, Pak. Ada. Join class. Join ya. Join. Nah, silakan. Nah, mungkin ada lagi yang berkendala.
Ada kah? Nah, untuk Bu Novi, ini saya kirim linknya lewat chat Zoom ya. Ini tugasnya masukin ke sini ya. Ya, ada urutannya di situ. Yang tanggal 8. Terus Nah, jadi untuk sesi sore ini kita lebih ke sesi mentoring sih sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan. Kalau misalkan saya akan membahas sedikit dari yang sebelumnya sudah dijelaskan sama Pak Ahmad Rizky. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman ada kendala atau misalkan ada mau tanya tentang gimana eh, pengaplikasiannya ini atau misalkan mau tanya-tanya tentang industri juga boleh, silakan. ya, Kalau untuk tugasnya untuk waktu sejam saya kira tidak mungkin ya kita bahas semuanya. Jadi biar adil daripada satu-satu dibahas, mending kita ngobrolin aja kendala dari pembuatan tugasnya atau misalkan dari teman-teman sendiri nih. Kira-kira dari pengajaran di sekolahnya teman-teman untuk murid-murid itu sekarang bagaimana? Kalau saya jujur, kemarin pernah ngisi, saya balik lagi nih soal AI ya, kita balik lagi soal AI. Jadi kemarin ngisi sebuah seminar di mana kita mengajarkan A, lalu hasil murid itu Z. Nah, di situ kita tes juga nih muridnya, kira-kira ini tahu nggak maksudnya apa si kodenya. Dan ternyata muridnya nggak tahu. Dan lalu saya juga tanya ini dapat dari mana jawabannya? Dia jawab dari AI. Oke. Jadi intinya kalau misalkan bagi saya pribadi penggunaan AI itu bagus kalau misalkan fundamentalnya sudah matang. Fundamentalnya itu sampai mana? Kalau misalkan pemrograman minimal murid itu udah tahu kelas, udah tahu cara pembuatan kelas, udah tahu OOP lah. Minimal sampai situ aja dulu. Itu menurut pendapat saya. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman gimana nih? Iya, saya Pak. Ya boleh silakan. Kalau ya pengalaman ngajar ya, jujur saya di RPL juga baru ini Pak. Oh gitu. Saya asalnya tuh di TKJ, terus dikasih SK sama kepala sekolah suruh megang RPL. Sekolah ini Iya. baru buka jurusan RPL. Ya, pengalaman dengan AI memang lama-kelamaan memang anak-anak sudah apa namanya ketergantungan dengan AI jadinya. Tapi yang saya tekankan adalah bagaimana mereka tahu struktur programnya. Ya misalkan kayak ada logo gitu ya, gambar gitu ya. Kenapa nggak bisa kebuka? Karena itu foldernya mungkin di tempat yang berbeda. Kenapa bisa ditarik? Karena datanya itu ada di sebelah mana, ada di sini, gimana gitu. Terus masalah struktur program bikin kata-kata satu, dua, kenapa ini ada di sini, karena apa. Jadi lebih kepada tata letak yang menurut logika anak-anak tuh kena gitu loh. Kalau di CSS ini kenapa kok
udah diganti warna nggak berubah-ubah Pak gitu, karena strukturnya dia nggak ngerti gitu, nggak bukan nggak ngerti banget ya, tapi nggak ngelogik lah gitu, karena Hmm, dia pakai AI kan tinggal tempel gitu ya. iya betul. Jadi ketika saya suka nanya gitu, coba dah, ini kan warna ini nih, ini ganti nih warnanya apa. Kok nggak berubah ya Pak? Iya, karena strukturnya ini ada di belakangnya nih, ada di belakangnya gambar ini, kayak gitu-gitu. Yang jadi struktur fundamental programnya yang mau bilang tadi memang benar harus tahu dulu, sehingga untuk memodif apapun dia sudah ada di logika dia gitu. Kalau merubah ini berarti nanti ini yang harus ke sini, bikin divisi, dibikin div-div itu juga kan, kalau asal dia naruh aja nggak keluar, bingung berarti fundamental struktur programnya tuh belum dapat. Emang itu yang sulit di situ. Iya betul. Jadi memang kadang-kadang dengan instannya gitu. Segala sesuatu yang instan kadang-kadang suka apa ya, suka membahayakan. Nah, ya itu ibaratnya kayak sebuah pisau yang anak-anak itu bukan anak-anak lagi. Jadi seperti pisau yang dipegang oleh bayi. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi eh, ada saatnya AI itu dibutuhkan, tapi kalau misalkan untuk pembelajaran, saya kira saya malah sempat mengharamkan dulu memakai AI saat pembelajaran berlangsung. Soalnya itu cukup mengganggu, di mana kita pas ngajarin baru sampai conditional statement, ini udah ada pakai kelas. Padahal variabel atau variabel atau apa ya, eh, tipe data aja belum paham gitu. Nah saya nanya sendiri. Jadi biasanya kalau misalkan eh, hasil yang dikasih AI itu udah hasil minimal itu minimal minimal sekali. Kalau misalkan promnya asal gitu, eh, pasti dikasihnya project-project yang middle, yang untuk junior web yang menengah lah, yang udah tahu kelas, udah tahu OOP dan lain-lain. Gitu. Jadi AI biasanya nggak ngasih. Kalau misalkan kita promnya nggak detail, dia ngasihnya asal aja. Nah, mungkin ke depannya Bapak Ibu juga bisa mengajarkan bagaimana memprompting yang baik. Sebenarnya AI itu bagus, asal ada asalnya. Di mana kita berpikirnya sebagai arsitektur. Nah, arsitektur itu bagaimana? Di situ kita detail sekali menjelaskannya. Misalkan, buatkan program untuk menghitung kasir, di mana kasirnya bernama ABC, ada login adminnya, terus di situ kita jelaskan juga tabelnya apa saja, terus menggunakan rupiah dan lain-lain ya. Jadi detail banget. Nah itu disebutnya planning step. Nah untuk planning step ini memang perlu pendalaman dasar dulu. Ya tetap balik lagi, kita butuh fundamentalnya untuk bisa tahu planning yang tepat itu seperti apa. Karena beberapa kali saya mengikuti konferensi, rekan-rekan juga mungkin tahu, beberapa tahun ke depan sudah tidak ada yang namanya lowongan untuk junior web developer atau junior software engineer. Sudah pernah dengar? Nah, rata-rata nanti yang dicari itu adalah product manager atau AI engineer. Jadi yang dicari itu adalah senior senior software engineer ke atas. Nah, bagaimana cara mengejarnya? Kita bisa ajarkan prompting yang baik mulai dari sekarang. Itu sih rekan-rekan. Mulai dari tadi ya, seperti yang saya bahas. Jadi untuk bisa, jadi, nah bagaimana, bagaimana
menciptakan protein yang baik tentunya harus tahu dasarnya. Seperti tadi yang sudah kita pelajari. Begitu. Itu sih. Iya memang. Jadi saya Sebenarnya mungkin kan kalau kalau kita nge-prompting itu mm, tentunya pasti yang nge-prompting itu kan punya literasi juga, Pak. betul. Iya, makanya eh, apa namanya dasarnya perlu juga ditekenin banget kepada anak-anak. Kalau dasarnya udah tahu, dia mau nge-prompting mau nge-prompting apa kan, jadi dia tahu gitu. Iya. Iya, tapi memang apa namanya ketergantungan dengan itu semua. Ketika internet kita matiin, Mm. diam semua. Nah itu yang bahaya sih. Tapi itu Iya. ide bagus sih. Maksudnya coba bikin sebuah project web tanpa internet. Itu menarik juga sih. Jadi kita tahu Padahal nih kan, sampai batas mana ya apa kepemahaman siswa. padahal kan gini ya, bikin project, bikin pakai CRUD gitu ya, sedikit lah. Mm, betul. Pakai satu tabel aja. Itu pakai AI, bukan mereka Mm, pakai AI lah gitu. Saya jelasin. Ketika dikasih project yang lain, yang mirip-mirip, mm. internet dimatiin, mereka nggak bisa tuh. Padahal kan mereka udah punya codingnya gitu. Udah punya codingnya di project sebelumnya kan. Sebenarnya tinggal copy paste doang. Tapi itu mereka masih bingung. Itu makanya kan susahnya AI begitu tuh. Jadi Nah itu dia. kreatif mereka nggak ada. Padahal kan mereka tahu, oh iya kan tadi udah bikin form juga sama tinggal copy paste Mm. aja. Ya Kan kayak gitu sayangnya, ya. ya betul. Sayangnya Karena memang ketergantungan AI jadi begitu nggak kepikiran itu yang itu tuh. betul sekali. Parahnya di situ. Iya. Makanya ya ini PR buat kita juga sih sebagai pengajar bagaimana caranya biar anak-anak itu bisa apa ya bisa senang dengan fundamentalnya dulu. Baru menggunakan AI itu sebagai alat bantu bukan sebagai apa ya sebagai printer gitu, sebagai hasilnya. Jadi sebagai alat bantu saja. Menarik, menarik. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas masukannya juga nih atas sharingnya ya. Nah, mungkin untuk sesi kali ini kita beres ya sebenarnya. Untuk tugasnya juga ini tidak terlalu sulit. Tapi kira-kira ada yang kesulitan mengerjakan tugasnya? Dengan AI sih oke, Pak. Dere, oke. Yang penting Jauh ini fundamentalnya masih sudah aman, tahu Pak. lah. Sejauhnya aman ya. Dengan Nah, dengan AI beres, Pak. iya. Kalau saya yakin Oh lah iya Pak, HTML itu CSS. tadi Ya, boleh, boleh. materinya sepertinya belum di-share itu Pak ya. Kayaknya Materinya ya nanti setelah ini kita akan share. siap siap siap. Jadi kita bisa Siap, lanjut lagi gitu. siap, siap. Nanti juga Ya. kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya boleh lewat WhatsApp aja atau misalnya kamu nanya soal apapun boleh WhatsApp saya juga secara pribadi. Iya, Siap, Pak, siap. siap. Baiklah karena waktu sudah menunjukkan jam 4 pas dan saya lihat juga rekan-rekan untuk HTML CSS ini sepertinya cukup mudah ya. Saya yakin teman-teman sudah bisa lah untuk HTML sama CSS. Tapi oh ya saya pengen tanya di boleh mungkin nanti ketik di chat kira-kira bahasa pemrograman yang sudah teman-teman ajarkan atau di sekolah teman ajarkan itu apa saja? Boleh coba diketik aja di chat biar kita bisa tahu juga bahasa pemrograman ya. Apakah JavaScript, apakah PHP, apakah Python mungkin, atau mungkin ada yang pakai Java mungkin bikin website. PHP.js, oke, thank you Kak Pak Ahmad. Pak Ahmad, PHP sama JavaScript, mantap, mantap. Yang lain mungkin apa bahasa pemrograman eh, yang sudah atau akan diajarkan? Python, HTML, CSS, JS. Wih, mantap.
Oh, Pak Ahmad karena nanti frameworknya ke Laravel ya. Mantap, mantap. Wah, ini menarik nih. Kak Vinda nih, Python ya. Kalau Python di bagian apa, Kak Vinda? HTML, Izin CS. Pak, boleh diulang Pak pertanyaannya, Kalau, maaf. nah ini Kak Vinda kan ngetik Python, HTML, CSS, JS, sama PHP ya. Nah, kalau boleh tahu Python itu dipakainya untuk apa? Oke, izin menjawab Pak. Untuk Python sendiri kita pakai di kelas 10. Jadi untuk dasarnya aja sih. Jadi karena materinya di informatika sama di dasar-dasar itu masuk untuk Python-nya. Jadi kita masukin Python. Lebih ke untuk tipe datanya juga sama nanti arahnya untuk classified gitu-gitu, Pak. Oh, menarik, menarik. Memang sih, iya, basic pemrogramannya ya. Memang Python itu bahasa pemrograman yang yang menurut saya itu paling mudah diajarkan dan paling gampang membuat murid itu paham bahasa pemrograman. Sangat ramah sekali Python itu. Siap-siap, terima kasih. Soalnya sebelumnya kita pakai bahasa C, tapi ternyata Hmm. sekarang udah nggak kepake bahasa C. Melirik dari industri-industri lebih banyak menggunakan Python, jadi kita menariknya Python seperti itu, Pak. Wah, menarik, update sekali ya. Iya, si masih dipakai sebenarnya. Saya membela si ini. Cuman memang lebih banyak Python. Soalnya Python itu kita bisa bikin apapun ya. Mulai dari IoT, mobile dev, web dev, sama machine learning sekarang. Menarik, menarik. Terima kasih, Kak Vinda. Udah lewat jam 4. Ya sudahlah. Terima kasih teman-teman atas sharingnya hari ini. Nah, besok jangan lupa kita akan lanjut kelas lagi di jam 8. Nah, saya akan memberikan, nanti di grup saya akan memberikan absensi sore. Silakan teman-teman dimasukkan absensi sorenya, lalu kita ketemu lagi besok. Gitu ya. Baiklah, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup, Pak. Saya tadi udah absen, Mbak. Absen sore. Oh, absensi sore. Ya sudah lah. Saya, Pak Rizky ada yang utama? Oh, screenshot. Oh, oke, kita foto-foto dulu ya. Hampir lupa. Baiklah, kita foto dulu. Oke, say cheese. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman. Ini cuma 1 lembar ya. Oke. Baiklah. Kalau gitu, terima kasih atas waktunya. Kita akan ketemu lagi besok membahas apa PHP ya. Nah, besok kita akan langsung belajar bahasa pemrograman. Oke. Oh ya, saya mengingatkan disiapkan XAMPP-nya. Terus dipersiapkan juga Visual Studio Code-nya. Baiklah, kalau gitu saya izin pamit. Sampai ketemu lagi besok pagi. Selamat sore. Hati-hati di Boleh, jalan. Sore, Pak. boleh Pak. Amin. Hmm, Izin live ya. izin live ya. Silakan. Jadi, Pak. Terima kasih. Mama, silakan.